ibadah sekolah minggu kita. Kita meminta adik-adik semua bangkit berdiri. Sebelumnya kita berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami boleh datang di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan sudah jaga dan pelihara kami. Kami mau memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan, pimpinlah ibadah kami dari awal sampai selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita melihat bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita semua. Tuhan sudah jaga, Tuhan sudah pelihara. Hanya Tuhanlah yang tolong kita, mengasihi kita semua. Ayo adik-adik, kita memuji Tuhan dengan pujian Tuhan Yesus mengasihi kita. Hanya ada
adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita. Nah, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus sangat luar biasa. Dia Allah yang hebat. Dia Allah yang sanggup menjaga kita. Tidak ada yang bisa kita andalkan. Hanya Tuhan Yesus sajalah yang dapat kita andalkan. Oleh sebab itu, amatlah kita sangat mengasihi Dia. Nah, adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus kita luar biasa. Dia sungguh hebat. Nah, tidak ada yang seperti Dia. Mana ada Tuhan yang seperti Dia? Hanya Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Dia
Shalom anak-anak Presta dimanapun kalian berada. Lause bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada Lause untuk bersama-sama belajar firman Tuhan dengan adik-adik. Shalom Lause. Ada yang temani Lause anak-anak? Yuk perkenalkan dirimu. Hai, hello teman-teman. Shalom. Lause, kok tidak ada yang balas sih? Kita kan ada di layar. Oh iya. Shalom teman-teman. Namaku Alena, Ilen, Chelsea, Petris, Dani, Yohana, Putri, Celita, Cantika. Namamu kok panjang sekali? Kan Lause yang kasih nama. Ada di buku Lause tulis. Oh, itu nama murid Lause Meli. Jadi, kamu dipanggil apa? Cantik. Cantik Lause. Oke, bagus. Cantik ya? Cantik. Yuk kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Teman-teman, lipat tangan ya, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau belajar firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami bisa mendengar dengan baik, mengingat dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak di rumah, Lause akan bercerita dari kitab Keluaran pasal 7 sampai 9. Cerita ini merupakan cerita lanjutan minggu yang lalu. Cantik ya anak-anak? Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Anak-anak di rumah, yuk coba ingat.
Musa jadi ular. Anak-anak di rumah, ya pasti mungkin ada yang ingat ya. Bagus, cantik juga. Tuhan berbicara kepada Musa. Tuhan ingin Musa memimpin bangsa Israel, umat Tuhan, untuk keluar dari Mesir ke sebuah negeri yang akan diberikan Tuhan kepada mereka. Dan di sana mereka hanya menyembah kepada Tuhan saja. Musa taat kan? Oh ya, Musa taat kepada Tuhan untuk membawa bangsa Israel, umat Tuhan, keluar dari penindasan Firaun dan bangsa Mesir. Tuhan Allah menunjukkan kuasanya dan kasih-Nya. Jadi, yuk kita ke Mesir. Oke, masuk. Lause, kita sudah ada di Mesir ya? Ya, Lause, itu bangunan apa? Besar sekali. itu adalah piramid. Piramid itu bangunan untuk apa, Lause? Itu tempat untuk menguburkan Firaun dan istri-istrinya. Lause, Firaun itu siapa? Firaun itu sebutan raja untuk bangsa Mesir pada zaman dulu. Lause, itu apa lagi? Singa berkepala manusia. Oh, itu namanya Sphinx. Di Mesir, piramida dan Sphinx itu sangat terkenal di dunia. Lause, ya. Orang Mesir itu sedang apa ya? Bangsa Mesir pada zaman dulu, mereka menyembah banyak sekali dewa-dewi. Mereka sedang menyembah dewa-dewi dan memohon pertolongan dewa-dewi. Lause, apa mereka tidak menyembah Tuhan Allah? Tidak, mereka belum mengenal Tuhan Allah. Mereka menyembah dewa-dewi. Ada yang bentuknya, coba kamu lihat, Itu seperti kodok, seperti lembu, ular, kumbang, singa, macam-macam, Lause. ya itu masih banyak sekali. Dewanya mengambil rupa ciptaan Tuhan Allah. Oh, begitu ya, Lause. Ya, itulah sebabnya Tuhan tidak senang, karena hanya Tuhanlah yang harus disembah. Karena itu Tuhan mau umat Tuhan, bangsa Israel, untuk meninggalkan Mesir supaya mereka tidak ikut-ikutan. Nah, sebentar Lause mau cerita bagaimana Tuhan mengalahkan Firaun dan dewa-dewanya. Yuk, kita pulang yuk. Ya, siap. Siap, Lause. Anak-anak, pada zaman dulu Mesir itu pernah menjadi kerajaan yang besar dan kuat. Sejak kedatangan Bapak Yakub dan keluarganya ke Mesir, Tuhan memberkati keturunan Yakub menjadi sangat banyak di Mesir. Mereka tinggal di Goshen, Mesir. Keturunan Abraham dari Bapak Yakub disebut sebagai umat Tuhan, umat pilihan Tuhan. Wah, Raja Firaun takut dan menindas bangsa Israel, dan mereka hidup menderita. Dan umat Tuhan berdoa kepada Tuhan. Tuhan berjanji untuk melepas bangsa Israel, dan Tuhan mengutus Musa. Lause, apakah Musa sendiri? Tidak, Musa tidak sendiri. Musa ditemani oleh Harun kakaknya. Lause, mereka sudah tua ya? Ya, walaupun sudah tua mereka masih kuat.
dan mau dipakai oleh Tuhan. Dan akhirnya Musa dan Harun pergi menemui Raja Firaun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Musa dan Harun pergi ke istana menghadap Firaun dan berkata, firman Tuhan Allah berkata, Allah Israel berkata, biarkan umatku pergi untuk beribadah kepadamu. Firaun mengeraskan hatinya sehingga ia tidak mau mendengarkan perkataan Musa. Hahaha. Firaun tertawa dan berkata, siapakah Tuhan itu? Aku tidak kenal dan aku tidak akan membiarkan umat Israel untuk pergi. Lalu Firaun mengusir Musa dan Harun. Tuhan berkata lagi kepada Musa, pergilah pagi-pagi hari, temui Firaun di sungai Nil, sampaikan pesanku kepada Firaun. Bawa tongkatmu, aku akan menunjukkan kuasaku pada pegawaiku. Bawalah tongkatmu, firman Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan berkata, lepaskan bangsa Israel, atau engkau akan melihat kuasa Tuhan. Musa mengangkat tongkatnya dan memukul sungai Nil. Seketika itu juga seluruh air berubah menjadi merah, menjadi darah anak-anak. Wah, matilah ikan-ikan di sungai Nil. Sungai Nil berbau busuk, orang-orang Mesir tidak bisa minum, dan seluruh tanah Mesir ada darah. Lose, ya, apakah Firaun mau mendengarkan perintah Tuhan setelah pulang? Firaun berkata tidak, dia menolak. Kenapa Firaun melawan Tuhan Allah? Karena Firaun tidak mau kehilangan budak dan dia pikir tukang sihir, dewa-dewanya bisa menolong dia, melindungi dia untuk melawan Tuhan Allah. Ceritanya seru ya Lose. Terus gimana Lose? Nah, seminggu kemudian Tuhan perintahkan Musa untuk menghadap Firaun. Biarkan umatku pergi Firaun supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah. Kalau engkau menolak, Tuhan akan menghukum seluruh negerimu ini dengan katak yang sangat banyak. Dia akan menjaki engkau. Ada di mana-mana katak, di rumah, di lemari, di dapur. Wah, di meja banyak sekali katak. Wah, malah katak itu diinjak dan dibunuh oleh orang Mesir. Musa, tolong jauh, minta Tuhan tolong jauhkan katak-katak ini. Musa berdoa kepada Tuhan. Ketika Firaun melihat katak-katak itu sudah disingkirkan, wah, Firaun tetap berkeras hati. Dia melawan Tuhan. Sehingga Tuhan mendatangkan lebih banyak lagi hukuman bagi Firaun. Tuhan ingin mengajak semua orang dan Firaun dan bangsa Israel bahwa dialah satu-satunya Tuhan. Dia punya kuasa atas segala sesuatu. Terus setelah tulah kata, Tuhan memberikan tulah apa lagi? Selanjutnya Tuhan membuat debu-debu tanah menjadi nyamuk. Begitu banyak nyamuk, gatal, digigit, gatal-gatal, nyamuk menyerang. Setelah nyamuk, Tuhan membuat tulah keempat. Karena Firaun melawan Tuhan. Tuhan menunjukkan kuasanya. Tuhan kirimkan lalat pikat banyak sekali, terbang masuk dalam rumah. Aduh, kotor sekali, hingga dimakanan, hingga ditulang. Lalat pikat menakutkan sekali. Bangsa Mesir sangat menderita karena tulah-tulah. Melalui tulah itu, Tuhan Allah menunjukkan bahwa Dia yang berkuasa atas tubuh dan segala yang terbaik. Firaun berteriak lagi kepada Musa. Musa, berdoalah supaya dijauhkan semuanya ini. Aku akan menepati janjiku. Musa kembali berdoa kepada Tuhan. Tuhan membuat lalat pergi. Lekai ya Lose.
Firaun pasti mau tunduk pada Tuhan kan? Tidak. Lagi-lagi Firaun keras hati. Dia tidak tepati janji dan melawan Tuhan. Tuhan tunjukkan kuasanya lagi. Waduh, ya. Tuhan kembali menunjukkan kuasanya dengan tulah kelima. Tuhan mengiring apa tahu? Penyakit campak menyerang hewan ternak, sapi, keledai, domba, kambing menjadi sapi dan mati. Mati. Tuhan menyatakan bahwa Dia berkuasa atas ternak. Menyembah pada ternak-ternak itu adalah suatu dosa. Tetapi ternak-ternak pada umat Allah tidak ada yang mati. Hasilnya Tuhan memberikan lagi tulah selanjutnya itu bara. Wah, kena manusia seperti bisul-bisul. Wah, Tuhan menyatakan bahwa Dialah yang berkuasa atas kesehatan, penyakit dan tubuh manusia. Tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa Israel, umat Tuhan. Tuhan melindungi dengan ajaib sekali. Tidak satu pun yang kena penyakit campak dan bara. Tapi sayang, tetap saja Firaun tidak mau membiarkan umat Allah pergi. Tuhan tunjukkan kuasanya lagi. Firaun melawan, Tuhan tunjukkan kuasanya. Dari langit terjadi guntur bergemuruh, kilat menyambar. Wah, apa yang terjadi di anak? Wah, hujan es anak-anak. Ada api dari langit yang membakar, menimpa tumbuh-tumbuhan di ladang orang Mesir. Tetapi ladang orang Israel, umat Tuhan, terjadi ajaib lagi. Tidak ada hujan es, tidak ada api dari langit. Wah, Tuhan menyatakan kasih-Nya. Tuhan yang berkuasa atas cuaca dan seluruh alam semesta. Selanjutnya Allah mengirim tulah ke-8. Apa itu Nose? Tuh, coba lihat. Apa itu? Yo, ada yang tahu? Iya, belalang sangat banyak adik-adik. Belalang itu penyerbu, memakan daun-daun. Tanaman daunnya habis dimakan belalang. Firaun minta tolong kepada Musa. Musa, berdoalah kepada Tuhan Allah supaya belalang ini dihalau. Jika Tuhan menghalau belalang itu, Firaun tetap melawan Tuhan. Dia tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Bencana demi bencana mengenai Mesir, Firaun tetap melawan Tuhan. Tuhan tunjukkan kuasanya lagi. Tuhan tunjukkan kuasanya. Tuhan menggelapkan langit, gelap di seluruh Mesir selama 3 hari. Wow, orang Mesir tidak bisa melihat, gelap gulita. Tapi suatu keajaiban terjadi. Di rumah-rumah umat Tuhan ada terang. Tuhan Allah kita menunjukkan kuasanya. Dia yang mengatur terang dan gelap di bumi. Tuhan Allah kita menyatakan kasih-Nya kepada umat-Nya yang melindungi umat Tuhan. Meskipun Allah telah mengirim banyak tulah, Firaun tetap menolak membiarkan umat Tuhan pergi. Tetapi Allah kita jauh lebih berkuasa dari Firaun. Allah kita maha kuasa. Allah akan memenuhi janjinya. Tuhan Allah akan membawa umat Israel keluar dari Mesir, sehingga mereka akan percaya dan hanya menyembah kepada Tuhan Allah saja. Anak-anak, melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan mengajar kita. Tuhan berkata, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah keturunan Abraham, umat Tuhan. Anak-anak percaya pada Tuhan Yesus adalah umat Tuhan. Lalu percaya Tuhan Yesus adalah umat Tuhan. Semua orang yang percaya Tuhan Yesus adalah umat Tuhan. Tuhan Allah kita mau kita umat Tuhan tahu bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang lain. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang Maha
kuasa. Tidak ada yang melebihi Dia. Tuhan Allah kita Maha Kuasa. Dia hanya ingin kita berdoa dan menyembah kepadanya saja. Tidak ada yang lain, karena yang lain itu adalah kesia-siaan. Allah kita dahsyat, hebat, dan Maha Kuasa. Percaya hanya kepada Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus Maha Kuasa. Anak-anak ingat selalu firman Tuhan. Tuhan melindungi kita kemanapun kita pergi. Jika kalian sakit, berdoalah kepada Tuhan. Adik-adik berdoa, minta Tuhan sembuhkan. Ketika bangun, berdoalah supaya Tuhan melindungi sepanjang hari. Ketika mau bepergian, mau kemana saja, mau ke mall, keluar kota, mau pergi rekreasi di Malino, mau naik pesawat, mau bermain, kita minta Tuhan Yesus untuk melindungi kita. Dimanapun kita berada, jangan takut, Tuhan melindungi kita. Allah kita Maha Kuasa, tidak ada yang bisa mengganggu kita. Kita hanya berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang melindungi kita. Tidak ada yang lain. Jadi sekarang mari kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, kami sudah dengar firman-Mu. Engkau adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang penuh kasih kepada umat-Mu. Kami bersyukur karena anugerah-Mu, kami juga menjadi anak-anak-Mu, umat-Mu. Mulai hari ini kami hanya percaya pada perlindungan Tuhan, tidak ada yang lain. Tuhan tolonglah kami untuk melakukan firman-Mu. Lindungilah Papa, Mama, dan keluarga kami. Mohon berkat Tuhan untuk keluarga, untuk negara, dan untuk gereja-Mu. Tuhan ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, apakah Firaun akan melepaskan bangsa Israel? Sudah 9 tulah. Tulah pertama yaitu air menjadi darah. Tulah kedua adalah katak. Tulah ketiga adalah lalat nyamuk. Tulah keempat adalah lalat pikak. Tulah kelima adalah sampah. Tulah keenam adalah barang. Tulah ketujuh adalah hujan es. Tulah kedelapan adalah belalang. Tulah ke-9 gelap gulita. Sudah 9. Apakah Firaun melepas? Kita akan lanjut cerita minggu depan. Anak-anak jangan lupa ikut ya. Nah, sekarang mari kita buka Alkitab kita. Kita hafal ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil dari kitab Ulangan pasal 4 ayat 35. Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain. Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain. Jadi bisa hafal ya. Nah, ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Cantik. Bye-bye teman-teman. Sampai jumpa. Tuhan Yesus sayang. Halo adik-adik, saatnya kita akan membuat aktivitas. Aktivitas kita kali ini Rosu akan mengajarkan kita membuat tempat pensil berbentuk katak. Tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan tentang tulah-tulah yang terjadi di Mesir. Masih ingat tulah kedua adalah katak. Nah, saatnya kita akan membuatnya. Bahan-bahan yang kita butuhkan yang harus kita siapkan adalah
lem, spidol, pensil, gunting, penggaris, 2 biji hiasan mata, dan karton yang berwarna. Pertama-tama kita akan membuat medan dari katak dulu ya. Kita akan mengukur tingginya kurang lebih 11 cm. Kita beri garis dulu, setelah itu kita mengguntingnya. Setelah jadi, guntingan yang kecil ini kita akan gulung berbentuk bulat seperti ini. Kalau di rumah adik-adik mempunyai gulungan roll tisu yang bekas, bisa dipakai juga ya adik-adik. Nah, setelah kita beri lem, kita gulung seperti ini. Saatnya kita akan menggambar wajah dan katak. Setelah jadi, kita mengguntingnya. Sekarang wajah kataknya sudah jadi, kita akan beri hiasan. Kita beri hiasan mata. Nah, wajah kataknya sudah jadi ya. Sekarang kita tempel wajah kataknya dulu. Kita beri lem pada bagian belakangnya. Sekarang kita akan menggambar kaki katak. Silakan membuat 2 kaki katak ya. Kaki katak kiri dan kanan. Nah, setelah jadi kita menggunting kakinya. Sekarang kakinya sudah jadi ya. Nah, kaki katak sudah ada. Kita akan melipatnya dan menempel pada bagian bawahnya. Kita lipat bagian ujungnya, kemudian kita beri lem. Kita tempel pada bagian bawahnya, pada bagian kakinya, dan wajahnya sudah jadi. Kita akan memberikan tangan pada katak. Kita menggambar polanya dulu ya. Nah, jadi kita sudah menggambar tangan untuk katak. Kita mengguntingnya. Nah, tangan untuk katak sudah jadi. Kita akan menempelkannya. Bagaimana caranya? Kita lihat ya. Kita beri lem di sini. Nah, sekarang tangannya udah jadi. Kita akan memberikan alas pada katak. Caranya kita membuat bentuk lingkaran. Alasnya sudah jadi. Kita beri lem ya. Nah, sudah jadi kan? Berikutnya kita akan membuat hiasan untuk katak. Biar lebih manis, kataknya kita beri pakai dasi. Kita menggunting sedikit karton yang berwarna pink. Dilipat 2. Nah, seperti ini ya adik-adik. Yang terakhir kita akan membuat bentuk Alkitab. Nah, bentuk Alkitabnya sudah jadi. Kita akan menuliskan ayat hafalan pada bentuk Alkitab ini. Ayat hafalan kita hari ini terdapat pada Ulangan pasal 4 ayat 35 yang bunyinya, Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain. Setelah jadi, ayat hafalannya kita tempel pada kataknya. Nah, seperti inilah adik-adik. Dan pensil-pensil kita yang ada di rumah, adik-adik bisa letakkan pada kotak katak ini. Nah, seperti inilah jadinya adik-adik. Mudah kan? Ayo adik-adik kita buat sama-sama supaya bentuk kataknya tidak sia-sia.
kita manfaatkan jadi tempat pensil di meja belajar adik-adik. Bisa letakkan pensil, pulpen, sambil bisa lihat ayat hafalannya dan kita bisa hafal dan ingat selalu bahwa tidak ada Tuhan yang lain selain Tuhan Allah. Oke, selamat mencoba adik-adik. Sampai jumpa. Shalom adik-adik. Bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa masukkan uang persembahan kalian di kotak persembahan yang sudah kalian siapkan masing-masing. Atau kalian bisa minta tolong orang tua kalian untuk mentransfer uang persembahan kalian ke nomor rekening yang tertera di layar ini. Jangan lupa sertakan berita KSMZ. Tuhan memberkati.